Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bagus, kembali lagi bersama saya Mela di podcast Si Bagus Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Pada podcast kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan sangat dekat dengan masyarakat, yakni tentang peran penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah. Seperti yang kita ketahui, keluarga merupakan tempat pertama bagi orang untuk belajar tentang kasih sayang, akhlak, dan nilai-nilai kehidupan. Karena itu, keluarga yang harmonis menjadi pondasi penting dalam menciptakan generasi yang berkarakter dan berkualitas. Dalam Islam, keluarga ini disebut dengan keluarga sakinah. Lantas, bagaimana cara mewujudkannya? Dan seperti apa peran penyuluh agama Islam dalam mewujudkan konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah? Mari kita berbincang dengan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah penyuluh agama Islam sekaligus Ketua IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Kudus, yakni Bapak Muhammad Fatullah S. Fili atau yang akrab disapa Pak Ulul. Assalamualaikum Pak Ulul, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak Mela. Terima kasih atas undangannya hari ini. Luar biasa, kami juga sangat senang bisa berkesempatan untuk mengobrol bersama Pak Ulul. Pak, kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan masyarakat dan akhir-akhir ini sedang diperbincangkan juga, yakni tentang keluarga sakinah atau keluarga yang harmonis. Menurut Pak Ulul sebagai penyuluh nih, apa sih konsep keluarga sakinah itu sendiri Pak? Boleh dijelaskan? Ya, terima kasih. Sebelumnya penyuluh agama Islam Kabupaten Kudus memang salah satu dari ASN Kementerian Agama yang bersinggungan langsung dengan masyarakat karena penyuluh ini punya majelis taklim binaan, punya pondok pesantren binaan, dan majelis-majelis yang lain yang ada di lingkungan mereka tersendiri. Kembali ke konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Banyak orang yang mengatakan ketika ada teman, saudara, keluarga yang menikah, doa yang mayoritas diberikan adalah semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Ada 3 kata. Yang pertama adalah sakinah. Sakinah adalah ketenangan. Dalam bahasa Arab ada sebuah ungkapan, sakinatus sajarah ba'da dhahabatir riyah. Jadi pohon itu dikatakan tenang ketika badai menghantam. Jadi setelah ada persoalan, setelah ada pertikaian, ketenangan itu akan ada. Dan konsep sakinah itu ketika kita sebagai seorang suami dan mungkin nanti Mbak Mela yang menjadi istri, itu akan ada rasa nyaman, tenang ketika kita pulang dan pergi dari rumah. Jadi pulang di tempat paling nyaman kita, pulang di tempat kita yang sangat kita dambakan ketika kita sudah beraktivitas keseharian. Itu sakinah. Mawaddah itu bisa diartikan cinta. Orang yang menikah di umur usia 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, itu konsep mawaddah itu sangat masih kuat-kuatnya. Masih kuat. Betul. Mereka menggebu-gebu. Setiap hari, mungkin hampir setiap hari suami mengatakan I love you, oh sayang, dan lain sebagainya. Itu normal dan memang pada fase itu. Betul. Dan yang ketiga adalah konsep warahmah. Rahmah, kasih sayang ini adalah konsep di mana kita mencintai seseorang itu hanya pun kita duduk bersama, kedua orang ini sudah tahu bahwa 2 orang ini sudah saling menyayangi. Itu biasanya usia pernikahan yang memang sudah di angka 20-30 tahun bersama. Tapi tidak dipungkiri kalau konsep warahmah ini bisa diwujudkan di awal, karena mungkin kita tahu persoalan keluarga itu tidak hanya masalah ekonomi, masalah anak, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya.
Itu gambaran umumnya. Dalam Al-Quran dijelaskan surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah di situ sudah menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan itu dari unsur mereka sendiri. Ya manusia ya berpasangan dengan manusia. Jadi ketika kita berjodoh dengan manusia, maka manusiakanlah pasanganmu sebagai manusia seutuhnya. Berikan dia haknya, berikan dia kebutuhannya. Jika Anda sebagai istri, penuhi kebutuhan suami. Jika Anda sebagai suami, penuhi kebutuhan istri. Jadi untuk konsep sakinah, mawaddah, warahmah, sebenarnya itu benar-benar doa yang tulus, yang artinya memang dalam sekali begitu ya. Bagaimana ketika orang menempuh kehidupan rumah tangga yang baru, harapannya memang konsep atau doa-doa itu akan terus mengalir sampai rumah tangganya ke depan nanti, begitu ya. Ya, jadi harapan doa yang kita wujudkan dalam 3 kalimat itu memang butuh effort, butuh perjuangan dari 2 orang. Dari 2 belah pihak. Karena menikah adalah berpasangan. Yang mereka harus saling melengkapi, saling melindungi, saling menyayangi. Nah, memang itu juga saya akhir-akhir ini ya di Instagram gitu Pak Ulul, memang berpasangan atau menikah itu memang harus saling, jangan mau capek sendiri gitu ya. Iya, jadi konsep itu dan porsinya pun akan berbeda dengan keluarga satu dan keluarga lainnya. Tidak bisa kita samakan. Mungkin dalam satu keluarga ini seorang suami berperan lebih banyak daripada istri, bisa. Di keluarga lain ada istri yang lebih banyak berperan daripada suami, bisa. Yang penting dia antarodin, saling ridho, saling ikhlas, menyadari apa kelebihan, apa kekurangannya. Karena kan kita manusia, tidak malaikat yang selalu benar, juga tidak setan yang selalu salah. Ya, atau bisa disebut juga saling kompromi gitu ya. Bisa. Baik. Berbincang tentang konsep sakinah, mawaddah, warahmah yang sangat ya gambaran ideal keluarga lah, atau itu kan memang harapan doa begitu. Tapi pasti untuk mewujudkannya seperti yang disampaikan Paul tadi, banyak tantangan, hal-hal yang tidak mudah untuk mewujudkan itu. Sebagai penyuluh Paul yang langsung terjun ke masyarakat, apa masalah-masalah yang umum ada di masyarakat untuk mewujudkan hal itu? Kembali lagi pada tema kita memang hari ini adalah peran penyuluh agama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Studi kasus yang pernah saya alami sendiri. Ada dari warga dan jamaah itu yang bercerita terkait konflik keluarga. Ini kebetulan dia keluarga baru sekitar 5 tahunan dan belum punya keturunan. Jadi untuk divorce atau cerai itu akan lebih besar kemungkinannya karena tidak ada anak yang menjadi skala prioritas. Itu keduanya secara ekonomi dibilang kuat. Nah, kembali lagi ini akan berkorelasi dengan terkait konsep syukur. Baik. Jadi peran penyuluh di masyarakat itu ya bagaimana kita mungkin di majelis taklim binaannya, mungkin ketika para penyuluh ini bersosial dengan masyarakatnya, itu memberikan wawasan, memberikan konsep syukur ini kepada setiap orang. Karena syukur itu tidak harus kita memiliki segala sesuatu ini diukur dengan nilai banyak. Betul. Syukur adalah bagaimana proses mental dan proses spiritual itu menyadari, menghargai dan menikmati segala aspek kehidupan. Kita mempunyai ditakdir Allah mempunyai keluarga yang mungkin istri kita itu agak cerewet. Bisa. Itu kalau kita bersyukur dengan keadaan, dia tidak akan membandingkan istrinya dengan wanita yang lain.
Kalau dia diganjar Allah itu mempunyai kendaraan motor, dia tidak akan membandingkan motor ini dengan mobil tetangga. Itu seperti itu. Jadi menghargai setiap proses kehidupan. Jadi penyuluh memang sudah banyak program yang dilaksanakan di masjid, di musola, itu terkait dengan kepenyuluhan keluarga sakinah, moderasi beragama, pemahaman terkait dengan perkembangan zaman di era digital ini dan lain sebagainya. Baik, jadi bisa dikatakan bahwa konsep syukur ini menjadi pondasi kuat untuk menghindari konflik-konflik dalam keluarga begitu ya, karena ya memang itu tadi uang sinawang begitu ya Pak Ulul. Ketika kita melihat orang lain, kalau syukur itu jauh dari diri kita pasti ada saja kurangnya begitu ya. Jadi apakah bisa dikatakan bahwa tantangan terbesar juga bisa dikatakan kurangnya syukur ini menjadi tantangan terbesar hilangnya keharmonisan atau ada hal lain mungkin? Ya bisa, itu mungkin yang kita gambaran yang ada di masyarakat itu memang konsep syukur yang mungkin kurang. Jadi seberapapun rezeki yang kita terima yang dari Allah, kalau pintu syukur kita tutup serapat-rapatnya, kita akan merasa kurang dan kurang. Itu sudah menjadi sifat alami manusia. Jadi bagaimana kita melawan diri kita sendiri, bagaimana kita menghargai setiap pemberian dari Allah. Mungkin kita kalau dilihat itu mungkin ada yang lebih baik, tapi bisa jadi orang yang kita anggap lebih baik itu ternyata tidak lebih bahagia daripada kita. Baik, berbincang tentang konsep syukur itu sendiri Pak Ulul, tentu cakupannya itu luas, betul, tidak hanya tentang material, memiliki anak yang berprestasi, yang membanggakan, itu juga merupakan bentuk rasa syukur yang harus selalu kita tanamkan, begitu ya. Tapi bagaimana pola pengasuhan atau peran orang tua untuk membentuk agar anak ini dapat menjadi sesuatu yang membanggakan gitu? Jadi ini lagi peran orang tua, ayah, ibu, bapak, mama, papa, dan lain sebagainya ini penting bagi tumbuh kembang anak. Betul. Dan anak adalah salah satu dari beberapa unsur yang ada di dalam keluarga. Betul sekali. Jadi kita sebagai orang tua, ayah dan ibu tidak boleh kita bahagia anak kita menderita. Betul. Jadi setiap anggota keluarga itu memang terpenuhi secara haknya dan melaksanakan segala kewajibannya. Jadi terkait pola asuh itu ada 3 unsur yang ada di masyarakat kita, harus ada asah, asih, dan asuh. Jadi bagaimana kita mengasah secara kreativitasnya, memberikan pendidikan yang layak, bukan pendidikan yang mahal. Harus ditekankan, garis bawahi, pendidikan itu tidak harus mahal. Tapi bagaimana kita tahu pendidikan itu memang layak dan pas untuk kita, anak kita sendiri. Terus asah dan asih, kita harus mengasihi. Jadi merawat anak yang merupakan titipan amanah dari Allah itu dengan kasih sayang. Harus tahu kapan kita berbicara keras, harus tahu kapan kita berbicara lemah lembut, karena anak adalah peniru yang handal. Dan harus kita asuh, jadi berikan gizi yang baik. Makanan bergizi juga tidak harus mahal. Tempe, tahu, ikan kali, padi yang ditanam oleh orang tua mereka sendiri, itu adalah jadi asupannya bagus, yang halal dan thayyib, maka budi pekerti juga akan bagus. Kalau yang dimasukkan itu nanti halal haramnya juga tidak tahu, juga nanti akan berdampak di akhlak mereka. Baik, betul sekali. Jadi tentang pola asuh ini Pak Ulul, seperti yang kita ketahui sebagai orang tua, apalagi nih kalau orang tua baru, mungkin mereka juga masih kebingungan atau masih meraba-raba lah mencari pola asuh anak yang tepat bagaimana gitu kan. Kadang-kadang mereka di satu sisi ingin tegas,
tapi di sisi lain juga ini anak kebanggaan mereka. Jadi bagaimana seharusnya menyeimbangkan begitulah agar anak ini tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab tapi juga tidak kasar dan ya semestinya lah begitu. Ya, yang seperti saya katakan di awal tadi, jangan pernah samakan rumah tanggamu dengan rumah tangga orang lain. Betul. Pola asuh dari warga masyarakat di suku Jawa mungkin tidak sama dengan masyarakat di wilayah Sumatera. Tapi cari garis besar. Garis besar dalam pola asuh itu pertama terkait konsep reward dan punishment. Jadi apresiasi anak ketika dia itu melakukan suatu capaian ya. Dan berikan dia itu teguran dan peringatan ketika dia melaksanakan kesalahan. Melakukan kesalahan kalau itu dianggap lumrah, itu dia akan menganggap itu hal yang wajar. Dan itu akan berlanjut ketika nanti dia dewasa. Dan memberikan apresiasi adalah bentuk dari ungkapan bahwa kita itu bangga dengan apa yang dia lakukan dan dia akan melaksanakan di level yang lebih tinggi. Itu pemahaman, jadi anak itu dia tahu, oh ini salah, oh ini benar, oh ini hak, ini batil, dan lain sebagainya. Baik, jadi tentang reward dan punishment. Tapi kan seperti yang kita tahu juga nih, mungkin ada orang tua yang punya kesibukan sehingga waktu dengan anak tidak banyak, akhirnya sering muncul masalah bahwa anak jadi tertutup kepada orang tua. Paul sendiri nih selama menjalani kegiatan ataupun selama melakukan penyuluhan, apakah ada muncul aduan ataupun cerita dari orang tua yang mengalami kondisi masalah komunikasi dengan anaknya? Ya, banyak sekali. Saya sendiri sebagai suami dan ayah yang harus bekerja, kita dari pagi sampai sore nanti mungkin karena penyuluh itu penyuluhannya bebas, tidak terikat jam, bisa nanti di jam malam, bisa nanti habis subuh dan lain sebagainya. Jadi memang bagaimana kita sebagai orang tua harus membagi waktu. Dan banyak kasus seperti itu, anak terlantar, tidak terurus, yang penting diberikan contoh dari pagi sampai sore ini di TPA. Betul. Nanti pulang dia sudah capek tidur. Besok nanti, jadi kalau kita memang mencari satu hal, kalau bisa tidak mengorbankan hal baik lainnya. Jadi waktu dengan keluarga itu harus kita maksimal, Pak. Ya, mungkin di weekend, 1 kali dalam seminggu, 2 kali dalam 1 bulan, 3 kali, atau mungkin bebas lah waktunya. Jadi anak ini ketika dia punya persoalan, dia itu tidak takut dan tidak malu untuk berkata pada orang tua. Betul. Jadi dia tidak akan salah jalan itu ketika dia itu nanti mungkin takut dengan orang tuanya, terus dia ngobrol cerita dengan orang lain, temannya atau tetangganya, yang kemungkinan bisa memberikan input yang tidak bagus. Jadi kita ini memang sebagai orang tua, mungkin pelajaran juga ya untuk nanti calon orang tua di luaran sana, bagaimana tegas kepada anak itu penting, tapi membuka diri kepada anak agar anak merasa nyaman itu juga tidak kalah penting gitu ya. Jadi mereka tidak mencari pembenaran atau pengakuan dari orang luar, jadi cukup orang tuanya saja karena mereka sudah merasa terpenuhi begitu ya. Sedangkan Paulus, kita tahu saat ini era teknologi ini luar biasa. Internet, kemajuan zaman, bahkan tidak sedikit anak yang sudah dipegangi gadget oleh orang tuanya ya karena satu dan lain alasan gitu. Tapi gimana cara, mungkin ada pesan atau pengalaman Paulus membatasi bagaimana agar anak ini tetap pada koridor akhlak, pengetahuan agama yang baik gitu, walaupun mereka sudah menghadapi keterbukaan informasi. Nah, salah satu yang saya pegang teguh sampai sekarang dan itu diajarkan oleh orang tua saya adalah pendidikan agama itu hal yang wajib bagi setiap anak. Jadi kalau mungkin dia dari agama Islam, didiklah pondasi agama Islam itu dari sejak dini itu harus benar. Kalau dia dari agama Katolik, didiklah dia agama Katolik mulai dari kecil. Kalau dia dari agama Hindu, Buddha,
Kristen, agama itu adalah fondasi yang tidak boleh tidak bagi setiap anak. Ketika nanti perkembangan zaman itu semaju apapun, jika fondasi agama itu sudah bagus, dia tidak akan pernah goyah. Itu seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengekang karena anak kita adalah orang yang hidup di zaman ini, bukan kita yang hidup di zaman dahulu. Jadi kemajuan teknologi tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita hindari. Kita hanya bisa bagaimana memberikan kontrol dan tidak memberikan tekanan, kekangan, sehingga anak ini juga bisa bebas untuk berkembang. Jadi bisa dikatakan bahwa semaju apapun zaman, secanggih atau apapun teknologi, asal dari rumah, dari orang tua itu sudah memberikan pondasi-pondasi yang dibutuhkan untuk melawan dunia, begitu ya. Insya Allah anak akan pada koridor yang baik terus, begitu. Bagus. Baik, luar biasa sekali. Mungkin Paul sebagai penyuluh, lagi-lagi kita membahas peran penyuluh begini ya. Mesti banyak konflik lah di luaran sana. Paul mendengar cerita dari berbagai macam pihak, ada yang anaknya ini atau ada yang keluarganya seperti apa. Jadi bagaimana atau apa peran penyuluh yang dilakukan untuk mendampingi pada keluarga yang memang sedang mengalami konflik ini, Pak? Ya, ini bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kudus terkhususnya ataupun masyarakat yang ada di luar sana, kami penyuluh agama Islam dan penyuluh agama yang lain siap sedia. Kalau kita dibutuhkan, kalau memang ada orang yang mungkin tidak tersentuh kita dan ingin mendapatkan pendampingan, bisa datang ke KUA atau bisa ke kantor Kementerian Agama untuk sekedar untuk bercerita, untuk mengeluh kesahkan masalahnya. Mungkin ada orang yang dia itu mau cerita dengan keluarga itu malu, dengan teman malu. Jadi ekspresikan kekesalan, ekspresikan kemarahan, ekspresikan kebahagiaan itu dengan cara yang benar. Jadi mungkin kalau kita tidak bertemu di majelis taklim, mungkin beliau ini orang tertutup kan bisa jadi di masyarakat ada orang yang tertutup, bisa datang temui kita dan konsultasi. Nanti kita akan bantu bagaimana memberikan mungkin tidak solusi, tapi bagaimana kita bisa memberikan kenyamanan sehingga dia bisa berpikir dengan tenang. Betul. Karena pikiran yang tenang itu akan memberikan jalan keluar. Jangan sampai ya naudzubillah ketika ada permasalahan keluarga dan lain sebagainya, jalan terakhir adalah mengakhiri hidup. Naudzubillah min dzalik. Itu seperti itu. Baik, jadi sebenarnya untuk para keluarga di luar sana, entah ibu-ibu atau bapak-bapak, bahkan anaknya itu sendiri, jika memang merasa untuk ke psikologi mungkin kadang-kadang kan masih tabu begitu ya. Ada penyuluh-penyuluh yang bisa dijangkau, yang letaknya tuh sangat dekat dengan masyarakat begitu ya, di KUA. Jadi untuk masyarakat juga mungkin saya izin menginfokan bahwa KUA itu tidak hanya untuk mengurus pernikahan begitu ya, Pak Ulul. Betul, KUA itu bukan hanya kantor urusan asmara, tetapi banyak permasalahan mungkin terkait dengan keluarga, kemasjidan dan lain sebagainya. Bisa kita konsultasi. Kalau mungkin yang bersangkutan tidak mau dengan banyak orang, bisa kita hadir di ruang mereka, di rumah persatu. Betul. Dan penyuluh agama tidak hanya laki-laki saja, ada yang perempuan. Kalau mungkin dia malu cerita, kalau kita dengan laki-laki mungkin dengan perempuan ada. Dan penyuluh agama juga tidak hanya penyuluh agama Islam, ada penyuluh agama Katolik, ada penyuluh agama Buddha, ada penyuluh agama Kristen. Jadi mungkin dari umat yang lain kalau mungkin mau konsultasi bisa, itu seperti itu. Luar biasa sekali. Untuk percakapannya ini tidak terasa kita sudah di penghujung acara, Pak Ulul. Mungkin sebelum kita akhiri, Pak Ulul punya closing statement atau pesan lah tentang peran penyuluh dalam mewujudkan keluarga sakinah dan himbauan bagaimana agar masyarakat ini dapat mewujudkan keluarga sakinah itu sendiri. Silahkan. Ya, terima kasih. Memang ini dari saya berpesan pada para penyuluh agama yang ada di Kabupaten Kudus, sebagaimana semboyan dari Kementerian Agama adalah Kemenak berdampak, peran penyuluh harus terasa dampaknya di masyarakat. Jangan malas kita untuk jemput bola, terjun ke masyarakat, melihat langsung kejadian yang ada di masyarakat.
Kalau memang kita dibutuhkan dan kita memang harus berperan, kita laksanakan sekarang. Dan bagi keluarga-keluarga yang ada di masyarakat sekarang ini, kebahagiaan tidak datang dengan sendiri. Harus kita wujudkan bersama. Keluarga adalah saling menyayangi, saling menghargai, saling memberikan segala kebaikan. Dan semoga kita yang sudah berkeluarga dan yang akan membangun keluarga diberikan kemudahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan predikat keluarga sakinah, mawaddah, warohmah kita bisa capai di tahun dan kehidupan yang ini. Jadi luar biasa sekali podcast pada pagi hari ini sudah berakhir, pembincangan yang sangat menarik tentang keluarga sakinah. Bagaimana konsep keluarga sakinah itu memang dibangun dari dalam keluarga itu sendiri, dan bagaimana peran penyuluh agama Islam yang hadir di tengah masyarakat untuk membantu orang-orang atau keluarga yang memang membutuhkan pendampingan, membutuhkan bantuan untuk menciptakan atau mendirikan keluarga yang sakinah itu sendiri. Luar biasa sekali, terima kasih atas waktunya. Saya Mela undur diri, sampai berjumpa di podcast berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.